Semoga pas hari ini lancar Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa terima subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat beraktivitas. Salam. Udah. Ada itu sampai. Tadi ada yang gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Masya Allah ini diundang nih. Ternyata bisa bergabung juga ini. Siap siap. Aduh. Baru santai sedang ini jadi baru buka HP. Onte ngedit. Oh, yang edit. Ini nyoba-nyoba fitur-fiturnya saya nggak tahu nih. Nah, kita biar mantap nih. Atau on cam dong, on cam ah. Ya, benar. Kemarin pas latihan kilat Pak Oleh teh, pas baru pulang malam, pas latihan kilat Gimana? di RSUD Cililin. Aduh, mantap pokoknya mah. Nah, haning di RSUD. Mm-mm. Dia dilatih kesabaran dan keyakinan. Eta teh naon di mana? Ti ti Allah teh mah. Oh, dia. Oh. Siap. Ayo Baru pulang malam. Alhamdulillah tadi kayaknya teh dari ya kan di. Bagaimana sekarang ke aktivitas? Nah, biasa wae ya Bima. Di rumah saja, Pak. Besok mulai berkegiatan lagi. Besok biasa mulai. Terus mulai sangat sih kemarin mah ka ieu laku ujian eta sekolah. Oh, gitu. PTS-nya. Ujian sekolah. Oh, udah mulai. Atos beres, Udah ayeuna belas. mohon, atos beres. Atuh, mereka udah pada nganggur. Nganggur ayeuna teh. Oh, ujian udah beres praktik kan itu. Kantun praktekna janten anu ujian heula. Oh, gitu. Oh, belum nganggur berarti. Nya, maksudnya mapal nama tos nganggur kantun ujian praktek. Oh, praktiknya saja. Mm-mm. Oh, begitu. Ende Maretnya. Wah, Ya, awal pisan ya. Awal Mereka fokus ke ini ya. mohon, Fokus ke universitasnya berarti. mohon. Iya. Ya teman-teman yang kelas 13 tuh, kelas 13 nih. Kelas 12 silakan persiapkan diri Anda untuk menghadapi tingkat yang lebih tinggi ya, universitas ya. Nya, Karena nya. ujian sama ya. Mohon Pak, kumaha mah program beasiswa janten teu aya alasan tidak melanjutkan gitu maksudnya teh. Oh, begitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kuliah ya. Nya. Karena saking banyaknya program beasiswa. Tapi kan kalau jalur mandiri mahal, boleh. Mohon, nya, kan ayeuna mah seueur jalur beasiswa Pak, seueur jalur beasiswa, seueur jalur nya KIP oge salah satuna, KIP kuliah banyak. Asal anaknya mau mencari informasi seterusnya. Ya, begitu. Iya Jadi Pak. kadang-kadang Mau Pak? yang nggak tahu informasi mereka terjebak oleh daftar mandiri kan ya. Nah, itu kesalahannya. Padahal seperti daftar KIP kuliah itu kan daftar dulu KIP kuliahnya, nanti dari akun KIP kuliah itu nanti mereka di sana kan ada link SMBPTN, SMBP, banyak lah dari sana. Kliknya dari sana supaya nanti link mesnya masuk ketika dia diterima di kampus itu dia juga beririsan dengan bantuan pemerintah itu beasiswa itu yang KIP. Oh, begitu. Jadi jangan daftar dulu kuliah tapi nanti itunya belakangan itu mah nanti jalurnya mandiri daftar berarti bayar akhirnya. Iya, berarti pintu masuk awal adalah KIP. Kalau mau beasiswa KIP misalkan, jadi daftar dulu akunnya, nanti dari akun itu mereka daftarnya kan di sana itu di menu akunnya itu di dalamnya ada SMBPTN, SMBP banyak lah gitu, jalur-jalurnya. Iya, Itu bisa sampai akhirnya jalur mandiri daftar kuliah pun ada, tapi nanti dia itu dapat beasiswa KIP. Daftarnya mah mandiri, tapi dia daftarnya lewat KIP gitu. Jadi ngeling gitu ya. Tapi upami daftarnya dia daftar mandiri tapi tidak dimasukkan lewat KIP ya dianya tidak dapat. Berarti tetap dianya bayar. Iya. Oh, gitu. Ya kadang kan alur etatnya tidak dipahami oleh semua, Pak. Iya, betul. Jadi tiba-tiba daftar aja, kewe belakangan cina cari beasiswa nama pada beririsan berbarengan. Iya. Jadi gimana nih Pak Oleh, sudah lanjut ke S3? Mah, belum Pak. Bapak sudah S2, hebat lah. Belum Pak, masih. Iya, tes dulu. Nambah ngawal lah istri beres S1 profesi. Alhamdulillah. Udah wisuda? Udah beres. Istri. Alhamdulillah. Biasa pengawalan dulu Pak. Hari mengawal dulu, nanti pendamping belakangan. Nanti kan itu pendampingnya protokoler nyalip. Set gitu kan. Biasa nyalip. Mudah-mudahan ya gaduh ieu ke aya jalanna. Lancar sadayana lancar? Alhamdulillah lancar. Hari Bapak keluarga sehat, sadayana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Hari itu samingguan di rumah sakit? Mas Andre? 4 hari. Aduh, ya masih kena sibuk teuing, Pak. Tante. Juntai teh. Iya, tumbeng. Bapakna ieu teuing eta kegiatanna padat. Ayamnya kegiatan teu padat. Begitu Pak Oleh tuh. Atur nuhun atunya. Ku abi tos diwagel ya, diganggu abi. Santai. Bapak tos bridgi, Bapak mah pengikutnya sudah banyak kayaknya mah. Mantap. Abi pengikut mah sedikit sabaraha. Pak Oleh sabaraha kan seueur. Alah ieu tapi karena sampai 1.400 bentar seueur. Oleh banyak penggemarnya.
Jadi kita kan ada tugas-tugas lipe ninganan. Aduh, Hmm. lipe. Abi teu ngarti tugas-tugasna eta kumaha, kita nge-host, kita PKA. Aduh, cabi teh kumaha ya. Live dulu aja Pak, minimal nanti kan supaya si berliannya terbuka Pak. Nanti Oh ada gitu. berlian. Pokoknya terus yang seberapa berlian. Hiji yang masalah. Hiji. Hmm? Hiji. Hiji, Cara dapat berlian kumaha? ya live kan minimal live itu ada nanti bertahap dia kan diakumulasi yang 10 jam baru dapat berlian, 20 jam Oh baru gitu. dapat berlian, Oh jadi 30 10 jam. jam. 10 Hmm? jam. Minimal 10 jam. Ente akumulasi. Berarti. Jadi bapak kita misalkan tos live seberapa kali tangkap terakumulasi kan aya dina history eta apa dina live-na kayak rekaman live kan. Iya. Rekaman live-na kayak ketinggal bapak sudah berapa jam etana. Sigana bapak mah tos seueur da sering. Abi mah jarang. Encat teh abi ngajak eta jadi bulan Ramadan teh abi teh nanti bertekad kieu paleh. Abi teh kan cabi teh abi ngelep balelo naon minimal ngelep teh aya materi nate aya konten teh tadarusan gitu. Cenah naon, bagus. Jadi tadarusan hari abi tara ningali ieu tara ningali kana layar kan jadi nanti tungkul we kan jadi tidak interaktif berenang kumaha ceritana gitu. Jadi Cenah naon kan aya bertahap. hosan nya aya hosan bener bener nya. Nya, upami bade ngundang host, ngundang biasa. Ayo bapak peringkatan tos biji levelna. Aduh tara tinggali di belah mana ningali. Kela abi ge sok aya ditalar. Ieu mah sok bingung abi ge teh katalar anu-anu teh. Da jarang, tapi lamun diklik-klik ieu mah ninggal sih tiasa ngan. Upami ditalar posisi kiri sok hilap. Dina eta Pak afiliasi kayak didinya jumlah ieu Pak. Oh, afiliasi. Kayak aya kayak jumlah dirinya eta di atas teh aya jumlah live levelna. Kayak bunga eta di mana eta bunga? Eta ti abi kepastian. Kan Bapak itu targetnya 50 tuh. Oh, eta teh bunga eta teh terus beli orang teh gitu. Teu abi mah teu beri. Kan dari hasil orang yang ngasih ke kita. Oh, bisa dikasih deui ke orang lain gitu. Dikasih deui mah diuangkeun ditarik bisa. Oh, gitu. Ya abi tina afiliasi lumayan alhamdulillah ya ada tina produk. GMP nya kemarin mah lumayan ada naik. Kemarin ngadamal video-video eta abi abina nu teu konsisten maksudnya kan urang mah pan waktuna teh mepet waktu pulang dengan waktu mepet teh terek buat paling kali-kali kan harus nama sehari itu 3 Pak, 3 kali upload, jam-jam upload gitu kan. Ada jam-jam khusus. Oh, gitu. Abi mah afiliasi teh can ayaan. Oh, abi mah alhamdulillah sih kemarin teh. Itu produk naon boleh? Abi mah sendal, sesuai nama nu cekot teh. Oh, gitu. Keren atuh. Ya lumayan. Kudu berguru ya. Ah, Aya tanana saldoan naik gitu. ya enggak kan beda Pak kita antara saldo live, antara saldo afiliasi dari jualan, antara kita dari TikTok oke ada beda-beda. Oh, gitu. Tapi pemainnya live Bapak teh misalkan kan aya nu misalkan seperti barusan ada bunga nanti teh aya gerak laporan bahwa Bapak teh dapat nya eta kiriman eta gitu. Karena anu bagus nama Bang Paus naon lah kari nama singa naon. Kita mah enggak punya eta mah orang-orang anu ieu. Kudu joget pertamanya. Henteu. Kontennya kudu joget. Dan kebanyakan. Tapi kan upami nuju kieu ge misalkan ngobrol kieu ada yang masuk, ada yang ngasih ini ya bisa wae atau Bapak memberikan edukasi misalkan. Orang menyukai hasil edukasi kita ya. Oh, iya betul. Bermanfaat ternyata. Nah, tuh kan atas brimo itu mah cair ya, Pak. Ah, cara sih kita langsung kena rekening. Kira orang cek ya. Wah, cara Kuping kan ya, beli mana? tak kuping. 500.000 masuk tuh ya, alhamdulillah ya Allah. Berkah pagi, Pak. Ini anak soleh mah pas soleh artinya pas soleh anak soleh. Anak soleh abi, anak abi anak soleh, Pak. Iya betul ya. Aduh, Pak, iya tuh Pak undang Pak, Pak Aquarius. Pak Aquarius kita undang mana kita ngobrol pagi-pagi ngopi. Oh, jagonya ini mah. Sini Pak Aquarius ya online ada juga nih Pak Kurnia Mutakin dari Riau nih kita undang dari Riau. Oh, Kita ngobrol-ngobrol sama orang Riau. Ayo orang Riau. Naik mal ya. Orang Riau. Saya undang orang Riau. Ayo orang Riau. Wah. Naik orang Riau naik, orang Riau naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi. Allah. Kayak Palu Ustaz. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ini ada saudara saya Pak Oleh. Dari Riau Pak Oleh. Ya, salam sehat, Pak Ustaz. Pak Kurnia. Kami salam katang oge Kang Soleh, Kang Ulfa. Saya yang akang. Ini kakak sepupu saya Pak Oleh. Ya, kakak sepupu. Ini kakak sepupu saya yang ada di Riau. Beliau adalah pengusaha sukses nih. Bisa Di bisa Riau. berguru bisnis, Pak. Bisa berguru Ya, lagi.
beliau tuh sawitnya hektaran sama madunya itu Amin. kambing. Wah, sukses banget. Bisa lah. Bagaimana kabar di Riau? Keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Masya Allah. Langsung tuh. Iya, iya. Hari iya, wih, mau dia kayak lebaran. Tacan. Tadi bengi teh aya tamu di Sindangkerta. Hmm? Kadaria. Tapi orang Ciranjang nikah ke orang Sindangkerta. Tah, janten kamari teh singgah heula ada arahan jenna teh ka Medan, janten mampir ka Rorompo ka dieu. Hmm. Saha orang sedang kata paling mana? Di Muslimin, di Bumina teh caket Muslimin. Waalaikumsalam. Bagus salah muhun di MTS na tatanggian sareng Alpin. Oh, Gitu. oke. Oh gitu. Muhun. Atuh merenan tepang jeung dulur gitu mah nya. Alhamdulillah, alhamdulillahnya. Ya. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Gusti nu agung. Acara ge teh Bang Ustad. Acarana ieu, acara ngobrol pagi-pagi mah silaturahim. Oh, gitu. Ya Pak Soleh itu rencangan. Rencangan dia rencangan. Beliau adalah guru SMA negeri 1 Oh, SMA-nya. Di Ya. mana? SMA mana? Gunung Halu, Gunung Halu. Gunhal. Ya, ya. Ya, Gunung Halu caket, iya caket Maipat, caket Maipat. Ya, 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 ya. Halo. Kangen oge deh ka ditu teh. Di Ya, Gunung kita Halu kayak ka daerah KDB teh naonnya hilap deui teh. tataroskeun ka anjeunna terangeun anjeunna mah. Debi Bustomi upami terang mah Pak Guru. Mohon. Uningat ya? Kalau resan abi te kantos Pak, te kantos. Kirang. Oh, Mohon. kira kaosnya. Mohon. Acara ngopi-ngopi teh para guru-guru ini Bapak Guru. Iya mah silaturahmi we Pak. Leres saya mohon. Bertukar informasi, bertukar pendapat. Iya, leres. Naon tah kinten-kinten anu tiasa ditukarkeun. Nah, iya gimana nih? Ayo tad kan putra-putranya tuh habis-habis tuh. Kumaha solusi eta apa? Trik-trik tipsnya kumaha tah? Mangga. Oh gitu ya, tips Masya Allah. Hari tips namanya simpel sih Kang Abdi mah. Intinya orang kena ikhlas sebagai orang tua memondokkan anak. Ikhlas dan doakan saja yang terbaik insya Allah. Allah akan jaga, Allah akan bimbing, Allah akan lindungi. Diasah asih asuh ku Gusti teh bakal ditangtayungan insya Allah. Asal orang na ikhlas tong hilap oge orang teh ngadoakeun mah tong telat tong naon namina teh. Intinya orang mah sebagai orang tua banyak-banyak bersabar dan doa saja. Pasrahkan ke Allah insya Allah udah insya Allah. Tong seur emutan orang masantrenkeun urang kali sing ikhlas. Tapi nya kembali lagi ke pondok pesantren yang mau tinggalin oleh anak. Mau kemana arah ini anaknya mau diarahkan kemana kan? Ya kita sebagai orang tua pun harus cermat juga apa melihat anak ini potensinya kemana nih? Apakah ke Kori? Kalau kan biasanya kalau kita ini ngajikan anak itu ke tempat pengajian di kampung kan nanti ada tuh potensi-potensi atau guru-guru ngaji yang ini mah khusus untuk qiraat saja, ini untuk tahfiz unggul, terus ini juga ada yang khusus ngaji umum seperti nau sorobna anu diutamakan kitab kuningna kan gitu. Nah kebetulan anak saya teh untuk menghafal teh kayaknya lebih dominan gitu dibanding yang ngaji yang lainnya. Ya alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Jadi yang diutamakan untuk saat ini teh ya hafalannya dulu diperkuat. Ya mudah-mudahan selesai sekarang alhamdulillah udah 26 juz. Masya Allah. Dan 6 ini insya Allah selesai. Nah, udah selesai 30. Insya Allah mutkinnya 20 juz insya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Udah selesai, sudah menyelesaikan hafalannya. Nanti baca sekarang? kelas 1 SMA. Satu SMA. Kelas 1 SMA. Jadi inilah mau masuk SMA sekarang tahun ini tahun ajaran baru mau masuk SMA cuma lagi mencari pondok pesantren yang sekalian ada sekolah umumnya yang memang ada juga untuk link ke Timur Tengah soalnya kemarin harus ke Jawa tuh kejauhan. Di sini tuh mencari yang berakidah anu bener-bener anu akidahna mengikut ke Asy'ariyah. Sama fikihnya kita kan memang ke Imam Syafi'i gitu ya. Jadi harus keliling-keliling juga nih ekstra saya cari pesantren yang memang sesuai dengan harapan teh. Jadi ke Jawa atau kemana? Di daerah sini juga insya Allah. Cuman kemarin tanya ke pondok pesantren UAS Al Azhar tingkat aliyahnya tidak ada. Ada adiknya juniornya UAS itu pesantren aja nggak ada umumnya, nggak ada SM aliyahnya tingkat sanawiyahnya itu fokus untuk hadis aja. Oh gitu. Hari anak saya kebetulan pengennya tuh yang lengkap ada unggulannya kitab kuning ya tinggal diperkuat nanti murojaahnya jangan sampai fokus ke kitab kuning ngaji haus sorobnya tapi malah hafalannya rusak itu yang
Jadi memang mencari yang sesuai lah, seimbang semuanya gitu. Ya Masya kembali Allah. lagi kalau kita mah sebagai orang tua hanya mendoakan aja. Masalah biaya mah alhamdulillah sih kalau kita niatkan untuk pendidikan anak, apalagi yang sedang apa namanya belajar di agama Islam gitu ya, ngabela agama Allah, insya Allah Allah bakal bela orang. Nah, Ini sabar aja sih. Kita jarang ketemu, ini aja belum pulang nih dari pesantren. 3 hari sebelum Lebaran baru dibolehkan pulang. Kalau pondok pesantren umum yang lainnya kan 1 bulan sebelum Lebaran sudah pada dipulangkan tuh ke rumah masing-masing. Kalau ini mah tidak. Nah, jadi ya saya sebagai orang tua ya bersabar aja, biarinlah, nggak apa-apa, di dunia kita jarang ketemu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita ketemu selamanya gitu. iya betul betul, amin amin amin. Mendingan nangis Berapa sekarang. sekarang Putra? Putra ya nanti tilu. Tilu. Putra Yang tilu. yang besarnya eta, yang besarnya Sofan ya, namanya. Ya, Safan Al-Ghifari Muttaqi. Hari Ya ya, kan bukan dua. nama teh kan ti Deulfa, namanya direkomendasi sama Deulfa kan. Nah, yang keduanya Afan Syareh. Nah, ya uyut Oh, gitu. Masya Afan Allah. Syareh. Afan Syareh di Hmm. Bapak Deulfa direkom juga karena harus ada Buyut ya. nama mutakinnya bapak sendiri, bapak kandungnya dibawa juga gitu. Hmm. Alhamdulillah insyaallah. Bertakwa. Mudah-mudahan ini anak yang terakhir Berapa Akbar tahun? Al-Fatih Mutakin. Oh, itu semuanya cowok. Cowok semuanya, mujahid semuanya. Allah, mujahid, masya Allah, keren. Berarti harus coba lagi Coba lagi. biar dapat mujahidahnya. Iya, nanti juga dapat menantu lah, nggak apa-apa. Sok Iya. mangga. Ari Delva, berapa sekarang anggota? Iya, Sami. Ilu Sami. Iya, Sami. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan dipercaya tuh dapat Ya, punya. tapi begitulah ninganan di sini mah, aduh ya Allah, katakan tips-tips pas lihat gitu kan di Facebook gitu kan, wah keren. Belum bisa itu ternyata anak-anak di sini mah, aduh anak saya, bukan anak di sini, anak saya belum Betul, bisa. kalau kami menangkal HP gaduh. Itu pale, aduh, ini cek abis ya. Kumaha yang cika batur. Balangkan ke pesantren. Dari MTS ya, jadi Sanawiyah ya, masuk masuk pesantrennya. Justru iya mah pami orang nagaduh aya pesantren anu dikenal gitu, lebih baik sih di masa-masa SD sih. Oh, Udah terang. SD-nya. Saya SD kelas 4 udah di pesantren kan. Oh, Mas Opa. Ya Bima, Udah besar. ini Pak Ustadz baru kelas 6 SD, kelas 6 kelas 1 SD. Cocoknya Betul. nanti dimasukkannya kapan tuh kalau misalkan sambil pesantren? Kelas 3 tuh bagus, nama kelas 3. Jadi masa-masa apa namanya tuh ya, masa-masa emas. Masa-masa emas tuh kelas 3. Tapi kembali lagi mau ke pesantren apa, kalau tahfiz Quran kelas 3 insya Allah udah bisa. Berarti harus cari pesantren yang nerima balita lah, bukan balita ya, anak-anak ya. Anak-anak, tapi ya sih sebetulnya ya serba salah kalau di bawah usia segitu ya, sebetulnya banyak juga seperti yang dulu kan Ustadz Mansur kan sebelum ada kasus itu kelas-kelas 1 SD udah dimasukkan ke pesantren dengan biaya yang luar biasa. Tapi kalau di luaran pondok pesantren Ustadz Yusuf Mansur kan nggak ada, susah. Ada pun ya mahalnya luar biasa. Mahal ya mesti. Serba salah kita ini. Intinya memang kita tuh memang kudu betul-betul nekat sih. Bismillah, bismillah lah, bismillah. Ayeuna amun disakolakeun apa namanya kelas 1 SMP atau nanti SMA, nanti udah banyak permintaan tuh. Udah banyak permintaan, udah bisa mendebat. Wah, HP. Memang luar biasa pengaruh HP teh, Kang. Saya mah alhamdulillah kemarin lah di apa namanya baru punya hafalan 20 juz, kelas 3 SMP baru saya belikan HP. Oh, gitu. Iya, nggak pernah dipegangin HP sama sekali karena memang betul racun. Racun HP mah. Saya mikirnya gini, mohon maafnya. Rada nyerocos. Saya pikirkan, kudu memikirkan 20 tahun yang akan datang. 10 atau 15 tahun yang akan datang seperti apa keadaan dunia ini gitu. Orang mah biang aya keneh, biang teu kan gitu. Terus kacau balau. Wah, akhir zaman kan. Fitnah-fitnah terus luar biasa, ditambah di HP. Itu insyaallah lah. Intinya tawakal, orang perlu nekat. Pesantrenkeun budak teh memang. Lihat 10 atau 15 tahun yang akan datang. Ari perkawis biaya mah kadang-kadang kan ini mikirkeun anak urang mah aduh biaya kumaha. Entong insyaallah biaya bakal dimudahkan ke Gusti Allah. Tinggal urang we tinggal nyaah, aduh budak masih kene sedek ieu. Kumaha makan, kumaha mandina, kumaha bajuna. Nah, eta. Jadi memang makar-makar setan teh, memang makar-makar iblis teh memang berhasil menggoda kita gitu. Dengan nyata di macam-macam Was-was ya. nya. Diwas-waskeun hati urang. Kurang ngakmat gitu, sok mangga. Kadang saya sendiri gitu kalau misalkan ya tadi ada kepikiran untuk apa namanya pesantren anak teh, aduh nanti gimana ya, terus apalagi kan saya itu misalkan anak pertama saya, apalagi saya itu kan wanita misalkan, aduh gimana ya ininya ini, jadi banyak hal-hal yang apa ya berpikiran di kepala itu, ketakutan itu betul yang disampaikan barusan. Iya, iya,
Ya, memang seperti itu. Udah memang seperti itu ya teman kan. Biaya, ada biaya, ya ada aja makan itu kan. Maka iblis memakan setan ada digoda tina ekonomi, tina masalah anak pertama, anak kesayangan, anak pikahaya, macam-macam. Betul. Karena ya tadi anak anu dipikah sayang, anu dipikah hoyong. Aduh, itu barangkali anu kapungkur tadi nya di hoyong gitu. Aduh, pemain tapi kumaha ieu nana itu na saha nu bade ngaling eta teh leres ka babi ka emutan. Ya, jadi kan sebagai orang tua seperti itu. Cuman alhamdulillah ketika saya mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh, yakin bahwasana mun urang nyakolakeun kana sekolah agama, ngambil agama Allah ge bakal ditangtayungan asal kembali lagi ka kitana. Urang kudu ikhlas. Sungguh-sungguh hayang bener-bener ngadidikeun anak urang. Tong bikin kak, nah atau sami sering sigang di luaran lah itu, nauzubillah kan. Insyaallah mun urang sabar, doakeun we doakeun. Ini kurang doanya repot. Kadang-kadang kurang doa orang tua, pengaruh oge. Ini orang sadar tuh, jangankan yang di pondok, di rumah aja kita jarang doakan anak loh. Doakan anak masalah dunia we, masalah dunia. Mudah kena sakit. Mudah ke urusan orang, mudah jampil ke rezeki orang, limpahkan pada rezeki berapa terus ditangtayungan, terus ditangtoskeun ku Gusti. Tinggal orang ada teh meureun mentang doakeun diselametkeun tina ditebihkeun tina api neraka kan gitu. Tadi dijamin masuk surga, terus dijamin rezeki terus dijamin. Tinggal orang selamat mah ku tina api neraka kan gitu. Kira langkungnya seperti itu Allah alam. Betul. Iya ya, merasa teringatkan, terima kasih nih. Ya kadang-kadang orang nggak doa teh yang harta aja harta. Aduh. Hari anak teraka doakeun ya. Aduh, betul juga ya, betul. Hari nyarira nya nya. Nya. Abi sama diskon kasiron halalan thayyiban eta we. ya eta. Ya Allah harta ya Allah. Anak yang suka terlupakan. Ya, iya. Dan juga ada anak baru ini kelas 5 ya nama. Baru kelas 5. Pang agengna kelas sabaraha? Kelas 5. Kelas 5. Pangalitna baru 4 tahun. Nanti rencananya mau di pesantrennya nanti pas sanawiyah gitu. Oh gitu. Pas SMP. Ya ini masih di MI, di sekolahnya di MI. Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Di rumah mah kita HP di Ulfa tuh, di rumah mah. Iya. HP. TikTok biasanya scroll belak cewek kan? Belak cewek scroll TikTok. Kali istri mah tuh. HP ini teh. Tapi kita juga kan ini bermain TikTok. Ya, manfaat jawab. Kita ambil manfaatnya. Ya. Ya, gimana sekarang di Riau? Usum apa di Riau? Usum saum. Bukan usum saum. Kami ya tuh di usum saum. Aduh. Ya, Pak Soleh? Yap. Mau berkegiatan? Habis mah nyantai, Pak. Baru santai. Gimana berkegiatan kemana sekarang? Alhamdulillah terus beres sadayana abi main mah. Domba sabaraha domba? Domba mah salit. Kita fokus di kambing perah. Oh, jadi susu 1.000, Pak. Salit nanti 1.000 kambing. Alhamdulillah amin. Abi teh ngechat ke nomor WA teh dibalas-balas dibaca-baca acan. Mahnya sih iraha tah. Ya, pesan madu. Oh, tuh Yang tadi. Ya. Abi udah gentos kan? Abi gentos berapa kali ka IWA ka Daya lebet. udah kemarin-kemarin udah lama waktu nanya nih. Sehingga nama saking banyaknya yang masuk kayaknya ya itu. Banyak Dan lagi petani kadang-kadangnya petani mah kegiatan teh kan teh tangtos. Kadang-kadang nyata aya ka ditu aya ka dieu aya ternakna aya abdi teh kan nuju mendalami OG teh mendalami di perkaduan durian. Oh, durian. Waduh. Udah asak can, udah asak perangkat itu Pak Oleh. Iya. Ada insyaallah durian mah lami kene sih satahunan deui neme dibuahkeun. Juga tak itu Pak Oleh. Iya, ayo. Asa tacang kantos abi karyaw mah. Riau teh kumaha nya? Upami orang mah, orang Jawa, orang lembur. Riau teh tos emutan teh tos ngabayangkeun wah di leuweung gitu, leuweung geledegan. Perkampungan, pedesaan kumaha itu. Ya, alhamdulillah sih pada mah henteu gitu. Mung namina hungkul we. Padahal mah di dinya segala rupi aya. Si Ami sareng sapertos di Gunung Halu, peda di Gunung Halu mah kebon teh, aplak-aplakan, sawah. Di urang mah kebon sawit. Nah, Itu. Iya.
Upami eta Ustaz caket sareng Pak Ustaz Abdul Somad Riona. Caket atuh, caket pisan. Ya, ya. UAS, rombongan UASnya nya kaleresan sih nyari UASna tos wah wae kan kaleresan abdi ge sareng rerencangan ngadegen rumah tahfiz ya kan. Oh, Dan alhamdulillah kamari tos aya kunjungan ti UAS di eh, Ustaz Adi Hidayat subhanallah. terus hilap deh jadi teh. Nya masih motivasi ke orang-orang sebagai pengurus asatidna painten terus ke para santri. Ya alhamdulillah. Terus upami santri-santrina yang berprestasi lancar berbahasa Arab dan mungkin kita naon hafiz selesai 30 juz. Jinten di pasien ribet lah di pasien ku UAS teh di pasianan sekolah gratis ke Timur Tengah. Kalaupun mau sekolah yang melanjutkan keahliannya ke Jawa tapi mungkin lah kan di DG seueur sih mah tingkat aliyah mah kuliahna namanya mungkin mangga bade ka Timur Tengah bade ka Mesir bade ka Kairo langkung eta mah. Berarti ka UA eta harus mulai di SD nya wah oge nya atau tapi bisa kapan saja itu. Di SD SMP SMA aya di teu ge. Bahkan gratis di UAH mah. Tapi upami dari luaran sana tingkat SD SMP atau aliyah atau sanawiyana yang berprestasi ya dipulung ku UAH. Sans dipulung atunya dirawatan lah, diasuh, diambil, diterima. Tapi link untuk masuk ke UAH teh susah ya. Ya sebetulnya sami wae sih di UAS di DG. Tapi di UAS mah di dinya karena saya lebih banyak teman-teman yang lebih dekat sama beliau jadi ya lebih mudah juga akses masuk ke anjeunna kan. Kira aku gitu. Wah, biasa tuh abi. Hoyong nya Paul abi mah ngondang gitu ka dieu ke Sinangkerta gitu. Nah, jalur akurnya lah. Insya Allah biasa kantun diagendakeun wae dalam rangka naon iraha terus mungkin kan dikondisikan oge ku anjeunna padat untuk acarana kan. Oh, silakan Pak Soleh ahli organizer ya. Oh, nya maksudnya sugan atuh pas ke barangkali abi di sepitan misalkan alit aya rezekina misalkan. Oh, kita mohon amin. Tablik akbar gitu di tablik akbarkeun gitu aya. Saya pisan mohon saya pisan. Akbarna di kecamatan eta masih gara macakap di mohon di kecamatan misalkan atau di lapang merah ya Pak. Oh, aya rezekina. Amin. Ieu ge dulu ya Pak Oleh. Akurnya teh dulu sekolah di dia di muslimin. Oh, mohon. Ya, coba salam pesantrenna. Mohon saya. Tapi ge sales nama hoyong ngadirikeun pesantren teh Pak. Aduh. Sok atuh. Upami yayasan mah tos ngadirikeun Pak. Abi teh bingung nana teh kumaha gitu langkah teh kedah kumaha aku masih bingung. Alhamdulillah teh. Hoyong itu upami ayeuna tanah ada lah tanah untuk misalkan untuk tempat pembangunan nama gitu terus aya gitu. Dan ya itu upami ustadzna datangkeun kumaha terus upami dari segi ya untuk tempatna tadi bangunanna lah kumaha gitu upami mengundang para donatur atau apalah untuk mendirikan bareng gitu kan. Kalau untuk tempat lokasi mah ada tanahnya mah. Gampang teh beneran Pak. Masyaallah. Atur berarti ya. Mohon tapi teh parioginana teh tanah parioginya tadi untuk pembangunanana sareng yang tadi ustadna peminta ustadna gitu. Diri aya jadi maksudna teh supaya tiasa kolaborasi gitu maksudna teh kan kadang lebih di luar kan wawasan mungkin bisa lebih ustad-ustad di dia gitu. Yang gitu Pak. Jadi mendirikan kan kebanyakan juga seperti pesantren-pesantren dari luar memang yang orang-orang pribumi sendiri punya gitu kebanggaan di lingkungan anak gitu. Yang teh itu bukan artinya nggak mau dari bukan maksudnya kita juga pribumi harus bisa apanya ya mengembangkan atau tadi menjaga lingkungan kita supaya tidak terganggu oleh pihak-pihak luar gitu. Dari segi agamana diperkuat karena seperti di kampung-kampung ieu mah kan udah aya ustad kan kadang ya gitu. Udah aya ustad mah gitu. Seperti di abi kan kadang di abi nyalira tidak bisa dipungkiri kita mendatangkan dari luar maksudnya mengundang ustad untuk ya pengajian untuk apa. Nah kalau misalkan ada pesantrennya mungkin bisa lebih ini gitu minimal ya pesan lembur namanya di luar lembur mohon gitu. Nah hoyong nanti kolaborasi sareng pihak luar oke gitu lamun ada mah tapi teh channel bisa iyalah gitu. Kalau kanggo lokasi mah insyaallah kanggo lokasi mah ada lah lahan ada gitu. Terus ada lah yang menghibahkan juga ada insyaallah siap gitu. Sabaraha hektar tah lokasina teh Pak Guru? Upami hektaran mah teu sih pangannya kamu ieu mah lumayan lah. Tapi upami di list sekitar sih tiasa dipasir oge biasa. Rencana hayang ngadegeun naon tah? Sekolah umum atau napi pesantren? Kalau upami rencana namanya pesantren dan sekolah umum sih. Jadi maksudnya teh anak-anak teh tidak kemana-mana lagi. Jadi atas adinya teh tiasa sekolahnya di sana gitu sekalian gitu. Koyong gitu. Mimpi mah besar gitu. Ngan gitu kadang mentok. Tapi dengan dari mimpi.
Cuman mimpi teh harus bangun biar bisa terrealisasikan. Oh, nah, langkah awal teh kita kemarin teh atau mulai mendirikan apa namanya yayasan atau kan istilahnya teh harus di bawah yayasannya emang kamu izin gitu nya. Nah, paling langkah selanjutnya kita belum tahu harus bagaimana. Kalau untuk yayasan mah kemarin baru berapa inilah saya teh bismillah saya coba dulu ininya dengan mendirikan dulu yayasan mudah-mudahan ke depannya ya ada relasi ada apa bisa bekerja sama atau yang apalah gitu ke depannya mudah-mudahan. Kalau mau cepat berdiri sudah mendirikan yayasan, kalau bisa pun pengurus-pengurusnya jangan orang-orang keluarga yayasan. Pertama Ya. itu. Yang keduanya kita harus punya satu misina, harus punya tim juga pengurusnya memang saide jeung urang. Nah, itu. Gitu. Siapa nih ustadz-ustadz yang terdekat yang punya memang SDM-nya bagus gitu kan? Nah, kita kumpulkan, kita banyak-banyak diskusi aja, sharing aja. Kita harus punya apa namanya ya, punya rencana harus ya saya gitu sih. Serang rancangan di dia. Ada 5-6 orang. Jadi si pemilik lahan teh sudah menghibahkan juga, sudah mewakafkan dan kami bersepakat tidak mau menerima anak-anaknya yang berkecimpung di sini. Kalau memang mau berjalan, ayo, tapi dari luaran pengurusnya. Dan alhamdulillah disetujui, disepakati ngambil guru-gurunya dari luar, orang-orang luar maksudnya. Ya, itu. Alhamdulillah berjalan. Dan memang ya komitmen lah. Memang niatnya bener-bener sareng kena Allah oge. Ya susah sih, ya susah margina teh. Kamari ge panjang perjalanan. Ya hari konflik mah pasti aya wae nya, ada segala sesuatu pasti aya gitu. Tapi alhamdulillah bisa direda lah. Ada permasalahan pasti bakal aya penyelesaian, aya titik temuan. Asal urang ulah ya we, ulah egois. Tapi alhamdulillah itu. Hari ku dewasa mah ku ilmu mah masalah-masalah gitu bisa selesai. Insyaallah. Kehati-hatian ti awal kudu dieukeun. Intinya pengurus-pengurusnya jangan dari orang dalam kalau mau maju. Gitu ya. Justru di orang mah dibalik kan, di orang mah dibalik kadang-kadang pengurusnya yang keluarga Nah, itu memang sudah lumrah sih, sudah wajar. Apalagi kita sudah mewakafkan satu tanah kita, tapi kita udah kan nggak boleh kita. Panjang sih perjalanan teh, cerita teh mungkin ada anak nanti kudu sambil ngopi, uduk, ngarel. Kadieu matakan pulang heula wayahna eta. Kurang amang ka ieu ka bumina Kang Soleh. Lahan teh Pak Soleh Pak Guru, upami kamari teh, upami kalepat abdi teh. Kantos ningali dina ieuna peraturan naon teh. Kan ngadegeun tingkat SD, SMA, SMP, SMA teh minimalnya 2 hektar ya. 1 hektar biasa mah. 1 hektar kita biasa. Mohon. Biasa terus jarak sekolah ke sekolah teh saking kilo gitu kan. Kamari ge gaduh salokal heula kamari teh. Eta ge salokal teh. Memang meritis memang sedih sih. Asik pokoknya mah. Pasti. Di Riau masih banyaknya 2 hektaran kosong teh. Sigana di Pauleh masih banyak Paulehnya. Ada yang sampai itu teh 2 itu mah, tapi yang itu masih harus dibeli, yang sisanya mah di belakangnya mah. Tapi ada yang sebelah sininya udah dihibahkan, dekat masjid juga udah dihibahkan ada. Ya, Hari dibeli juga. Tanah kosong didinya sabaraha Pak Guru? Pak Soleh di Gunung Halu? Abi mah kelarisan di Sinangkertana, Pak. Abi teh. Sinangkertana. Jakarta bagian atas. Beda. Nyingcet gitu. Di lapangan paling mana lapangan bola? Kalebet teras kalebet warna merah. Kaluhur teras. Teras kalebet. Kantos kaluhur kau ninggali kantos teh, kau ninggali. Ya asana teh kantos sih. Nya arah kadinya. Asana teh tiasa oge kabablas ka Mekarwangi atau panapina? Beras orang Mekarwangi. Ya, sebelumnya sih jauh tebing. Mekarwangi mah termasuk terus masuk ke daerah Ciwidey-nya. Tapi masih Sindangkerta, Pak. Perbatasan Kecamatan nama. Mohon. Iya. Lebih. Buat apa? Iya. Kebun teh. Hoyong gitu, nah. Mungkin aya leuweung di daerah dinya mah leuweungnya maksudnya teh. Masih balala, Pak. Balala mohon. Ini bumi kosong di Pauleh dinya bumi kosong teh lega teh dinya tahu. Eta teh hampir 3 hektar, Pak. Nah, mantap eta dinya. Nugaduna emang nya eta mah saplak eta sanugaduh gitu maksudna lamun aya rezeki mah yang dipeser ku abi bangun dari itu. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Mohon. Mimpi abi teh eta gitu. Jadi mohon. Hoyong nyalang awal mah abi oge kamu ekonomi umat mah misalkan ada pendirian koperasi di lingkungan abi gitu sareng rekan-rekan gitu. Tadi jangan sampai umat apa ya ketika kan biasalah ekonomi mahnya kebutuhan ekonomi ya kami juga mendirikan koperasi di lingkungan tapi itu satu kampung alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillahnya juga koperasinya bukan koperasi abal-abal seperti yang nggak berizin walaupun skupnya satu kampung tapi alhamdulillah berizin juga ada izin. Kontrak oleh ya. Ya dengan rekan-rekan yang lain Pak ada kita ada beberapa rekan yang emang satu visi lah untuk mengembangkan wilayah
Nah, dari segi ekonominya kita buat ya tadi misalkan untuk mencegah hal-hal ya banyak lah sekarang kan kita buatkan koperasi lah gitu. Kita buatkan koperasi di mana butuh sesuatu itu ya jangan kemana-mana lah ke koperasi dulu aja. Gitu. Kalau orang kampung di luar situ nggak bisa gabung ya? Bisa, hanya saja kita tetap seleksi, jadi nggak sembarangan bisa masuk itu karena kita juga bukan artinya pilih-pilih sih, artinya nanti gimana? Orang yang mau satu visi tadi, Pak, satu visi ketika nggak mau diajak satu visi ya susah kan. Kita kendaraannya kalau kita mau berangkat ke Jakarta, kalau yang ini mau turun di alun-alun misalkan lebih panjang ya susah. Gitu. Jadi kita yang harus satu visi, kita mau ke Jakarta, ya kita berangkat bareng gitu. Jadi satu visi, satu tujuan lah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah berjalan. Jadi tidak, ya minimal tidak terlalu membuat ya, ada kebutuhan-kebutuhan dari segi ekonomi bisa teratasi. Walaupun mungkin tidak apa namanya tidak memenuhi secara maksimal, tapi minimal ketika butuh ada. Gitu. Tidak kelabakan. Ya, Pak Saleh, Kurnia, ini obrolan sangat bermanfaat sekali ini, penuh dengan hikmah. Jadi kita juga merasa tersemangati kembali ya setelah mendengar sharing-sharing dari Kurnia nih. Alhamdulillah banyak ilmu, banyak inspirasi lah. Mudah-mudahan tadi bisa bekerja sama untuk mendatangkan UAS, Pak. Saya mulai merasa pengen. Itu di belakangnya sih karena ayah susu kambing gitu. Saya mau piagam-piagam orang kali. Wih, mantap. 32 piagam. Tafi sungkul. Lah, Tafi sungkul itu. mohon. Ayo juga lomba. Menuju lomba oge teh. Oh, ini oke. Gusti, ini masya Allah, bahagianya orang tuanya. Masya Allah. Insyaallah. Gimana itu anggunnya sehat? Alhamdulillah. Keren. Ya, dari Pak Saleh juga kita mendapatkan inspirasi nih. Beliau adalah penggerak nih di kampungnya dan di sekolahnya juga. Aduh, Ya, sedikit-sedikit Pak. Kadang ya air pro kontra masih banyak lah. Tapi kita berusaha ya tadi meminimalisir, berusaha ya menjelaskan juga. Kadang ide-ide konsep baru itu kalau mau masuk itu kadang ya susah juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa sambil berjalan, bisa merubah lah, bisa merubah. Karena saya itu pengennya itu tadi ya, di kampung itu minimal nggak semua itu harus berpikir kerja itu harus ke kota gitu. Kan kebanyakan sekarang itu kenapa di kampung sepi? Karena orang-orang di kampung itu berpikirnya kerja itu harus ke kota gitu. Nah, gimana caranya di kampung sendiri bisa menghasilkan. Nah, itu imbasnya nanti apa? Masjid-masjid terisi, Pak. Saya itu berpikirnya gitu. Karena kalau misalkan orang-orang kampung ke kota, saya yakin di kampungnya itu masjid-masjidnya sepi. Kenapa? Karena mereka pasti pulangnya seminggu sekali. Gitu. Mungkin ada yang tiap hari pulang, ada. Nah, saya itu berpikir ke sana. Kalau gimana mau meramaikan masjid gitu kan, kadang orangnya juga kan bekerja gitu. Karena memenuhi kebutuhan itu nggak bisa dipungkiri. Tapi gimana caranya? Saya itu pengen gitu membuat suatu lapangan pekerjaan, tapi yang ada di lingkungan kita. Jadi yang imbasnya nanti ke masjid-masjid juga jadi ramai itu karena ya warganya ada gitu setiap hari. Kalau mungkin seminggu sekali ya ada itu juga, tapi kan itu hanya seminggu sekali. Saya pengennya tiap hari itu ada gitu. Jangan sampai musiman, gitu, musiman seminggu sekali. Paling ramai juga kadang ya rame-ramenya penuh-penuhnya setahun sekali pas lebaran. Saya itu minimal gitu seperti itu. Walaupun ya baru kecil-kecil lah ada kegiatan seperti di sini ada anggota koperasi juga yang punya usaha di bidang ya di kerjasama dengan koperasi di bidang saleh misalkan mempekerjakan ya beberapa juga misalkan ya alhamdulillah gitu bisa menghasilkan. Kalau bisa nanti ada usaha-usaha yang betul-betul memperkerjakan warga-warga yang ada di lingkungan ini dan mereka tidak pergi ke kota gitu. Kan pikiran cewek itu, oh kerja itu harus ke kota, melamar ke kota. Padahal nggak harus. Saya itu pikiran kerja di desa, gaji di kota gitu. Nah, itu pengennya itu situ. Harapan walaupun ya belum terwujud. Desa gaji kota. Hanya mungkin sekarang itu baru memenuhi kebutuhan masyarakat ya apa ya? Tadi ketika butuh itu minimal ada mereka itu nggak kelabakan ke hal-hal inilah. Nah gitu. Minimal aduh peryogi itu ya kamu masih biasa tuh biasa mereka koperasi kan kalau asas koperasi itu kembali lagi ke kita lah gitu. Makanya saya mendirikan dengan rekan itu ada koperasi itu gitu. Jadi bukan simpan pinjam atau seperti yang lain. Kalau koperasi kan ya asas koperasi sudah tahu lah semuanya dari kita untuk kita oleh gitu. Jadi bisa untuk kesejahteraan juga. Bahkan setiap lebaran juga kami nanti seperti sekarang nih lebaran mungkin nanti ada pembagian sembako gitu kan. Pembagian sembako itu ya gratis, itu hasil dari anggota koperasi juga gitu. Jadi yang minimal meringankan beban ketika lebaran itu pasti orang-orang berbondong-bondong harus ada walaupun nggak wajib tapi kan sudah tradisi gitu kan. Oh harus ada tuh bahasa sudah ayat tumiseun lah gitu ya. Minimal itu bisa dikasih dari koperasi gitu. Minimal untuk hari hak mah ada lah gitu, hari hak mah minimal gitu. Karena nggak semua orang bekerja Pak gitu. Kalau yang anggota koperasi kami siapapun anggotanya ya tetap jatahnya sama. Misalkan kalau 1 kilo gitu kan untuk dagingnya, untuk sembakonya juga nanti ada sama, nggak dibeda-bedakan. Gitu. Ya itu baru hal kecil, baru itu saja. Mungkin nanti kedepannya ya tadi saya pengen mungkin bisa dari wadah koperasi itu menciptakan lapangan pekerjaan mungkin kedepannya bisa. Tapi ya semoga aja ada jalan. Saya itu cita-citanya sampai ke sana Pak pengennya. Itu baru harapan. Mudah-mudahan
sama Allah bisa ditakdirkan untuk bisa. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kalau bisa Kurnia. Pak Guru, kalau bisa ya, buat aja kegiatan di masyarakatnya, kegiatan seperti kelompok tani kan. Kelompok tani. Nah, jadi si kelompok tani mungkin nanti mendirikan lagi seperti Baitul Mal, tapi di masjid. Apa konsep Baitul Mal? Oh, di masjid kan saya tacan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal secara ini sih belum ada, tapi di sini warga di sini setiap bulan itu selalu iuran untuk kebutuhan masjid. Jadi ada tiga bukan iuran sih, itu mah hasil kesepakatan dengan keluarga di kampung. Kebetulan saya juga pengurus juga ini teh. Jadi setiap bulan itu ada iuran untuk kematian. Jadi kalau kematian itu khusus kalau nanti ada yang kematian itu pihak keluarga yang menitu tidak perlu repot-repot mencari apa, misalnya kain kap, dari mulai kain kapan sampai semuanya ada dari kita yang sudah mengkondisikan. Jadi mereka mah ya udah fokus, jangan memikirkan hal itu mah urusan dari pengurus gitu. Itu sudah disediakan. Juga dengan uang kematiannya atau uang bela sungkawanya itu biasanya dikasihkan pas kemudian kalau misalkan selain itu ada juga iuran untuk ya tadi renovasi masjid atau kebutuhan di masjid. Kalau misalkan ada kegiatan itu nggak ngambil dari uang awal apa namanya itu yang di rokok ya, bukan ya, tapi ini khusus jadi warga itu setiap bulan itu suka ngasih iuran itu gitu. Jumlahnya sih nggak besar, hanya 5.000, itu pun hasil kesepakatan gitu. Ketika ada kebutuhan seperti apa, kalau di itu namanya syariahan ya Pak Ul, kalau ada keliling-keliling itu ada syariahan, ada pengajian itu biasanya kita ngambil dari sana gitu. Masjid itu kami khususkan biasanya ya untuk yang kegiatan seperti ada renovasi, ada yang lainnya gitu. Jadi itu mungkin kalau Baitul Mal secara ini sih belum Koperasi bahasa ininya teh koperasi, tapi koperasi teh anggotanya yang boleh simpan pinjamnya masyarakat yang memang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, itu nanti boleh dipinjemin. Oh ya betul. Kalau yang nggak pernah berjamaah di sholat di masjid mah nggak bisa minjem. Makanya secara langsung masyarakat akan dia rutin atau berjamaah sholat 5 waktu insya Allah. Ya walaupun pertamanya awalnya dia karena pengen dapat pinjaman, ya biarkan aja dulu. Nanti dengan keterbiasaan dia nanti ditegur aja kalau memang nanti teknisnya seperti apa. Oh ini udah 1 minggu nih nggak pernah berjamaah lagi. Nanti tahun besok udah nggak bisa ya dapat lagi pinjaman. Karena mah kita pintar orang sebagai pengurus lah. Boleh dipinjemin, dikasih pinjaman pengurus dari koperasi orang yang tepat sholat waktu di masjid. Mata buat koperasinya, kantor koperasinya jadi areal masjid ya, minta izin aja sama DKM atau BKM atau dewan apa, sama remaja ikatan remaja masjid. Itu yang membuat koperasinya ya teman-teman ikatan remaja masjid aja. Dikemer kan? Itu gampang sih dari koperasi mah. Maksudnya itu ribet seperti apa ya, ngadirikan yayasan pada itu ya itu. Dari koperasi mah malah itu mah lebih mudah cepat maju Pak Guru. Mohon. Mudah maju mesti ngagolangkeun artos atau napinya asetnya lebih cepat deh. Karena kita kelarasan nyata dengan rekan itu ada dua, satu koperasi dan satu lagi yayasan itu untuk tadi keinginan membuat pesantren, bahkan di sarana kesehatan pun saya berusaha memfasilitasi warga sekitar juga Pak Ustaz. Jadi diawali dari yang kecil Pak Guru. Betul. Pokoknya ini mimpi-mimpi ini, rencana-rencana seperti ini harus diaksikan, jangan dilama-lamakan Pak Guru. Ini tindakan atau cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan itu bisa dipastikan di kelancaran Pak Guru. Amin. Kita harus cepat nih, harus ada aksi nih, jangan ditunda-tunda lagi. Pokoknya dimulai dari yang kecil aja. Ya, siap. Kita sayang kayak ini gimana sekarang berlomba-lomba mendirikan bangun masjid bermegah-megah tapi isinya kasihan. Betul. Ya makanya salah satu pengisi masjid tadi itu lari ke kota, anak-anak mudanya yang punya potensi, bagi anak muda, bagi yang setengah tua, pada lari ke semua kampungnya sunyi, sepi. Padahal laras-laras mah digali potensi yang ada di daerahnya, yang ada di kampung itu ada banyak besar. Betul. Nggak mau maunya instan aja. Maunya instan. Wah, kabupaten kota gajinya sekian, padahal mau dihitung itu mah gedean kene. Ini gedean kene. Yang di kampung pendapatan padahal saya sendirilah. Saya sendiri diajarkan ke teman-teman, mau nggak masuk kerja, masuk kantor, masuk sama saya di mana? Ya di dinas peternakan, di dinas pertanian. Saya nggak mau, mending kena ternaknya lira. Di dinas pertanian sama melakukan sorangan. Ya memang secara pakaian, secara nyacuknya seragam, menang seragam, kerapihan, gagah. Itu isi dompet, berani saing kan gitu. Betul. Nah itu Pak Ustaz, cita-cita itu. Jadi jangan sampai semua itu berpikir harus Punten Pak Guru, tukang nyebatkan Ustad, abi udah sana Ustad. Punten sanes. Biasa ya dulu Kurnia namanya sanes. Apa Kurnia? Tongtong namanya Ustad. Buat hilap Ustadullah. Ini kayaknya Sabina kita tamat.
Belum marom ya teh kan repot aya anak kos tanya pemakan repot mereka tak cak namanya ngadudukannya we ngadudukanan teh bukur we ada kita biasa bagus hari pak guru sering di guru mah datos memang leres nana minat teh kerjaana atau memang profesinya guru jadi ya pak guru deh guru adi mah sanes adi mah tukang tani tukang ngarit tadi mah sami tapi di bumi mah tukang ngarit malah kan niat mulia pak guru cing Allah dijabah aja Allah dimudahkan lah insyaallah di pasihan kemudahan ada niat baik mah insyaallah amin nah ya ada UFA potensinya bagus tuh harus dikembangkan tong kampung wae deh UFA jadi punya ada rekan yang punya atau apa yang punya pemikiran seperti ini cita-cita seperti ini harus didukung sama UFA jadi disupport lah apa sekiranya yang bisa dibantu sama UFA insyaallah orang-orang dekat kan udah UFA mah kan insyaallah untuk keilmuan mungkin karena pesantren iya sekolah umumnya iya ya udah ini udah cukup insyaallah asal mau aja bergerak ya Pak menggerakkan teman-teman lettingannya yang memang belum punya kegiatan bisa kabar-kabar bisa ditarik tuh gitu kan. Kalau memang Pak Guru Saleh kalau di daerah sekitarnya di daerah terdekatnya di kampungnya mau mendirikan yayasan atau mau menghidupkan teman-teman atau anak-anak remaja yang memang punya skill kemahiran kemampuan ilmunya digunakan disalurkan di di yayasan Pak Guru tapi kan tacan tangtos teh sepemikiran saya dia sami situ urang kan susah sedangkan urang teh hayang teh lo niat hayalan urang kan hayang langsung jek ke aya rintangan kan tapi nggak bisa seperti itu pasti akan ada halangan dan rintangan betul oh, jadi tong emotkeun urang teh kudu patokan orang terdekat jangan pokoknya siapa saja yang punya potensi yang baik niatnya mulia udah kita tarik kalau saya seperti itu kalau saya nah, yang saya jalani ya seperti itu tadinya inginnya orangnya tuh ustadznya seperti ini setidaknya S1 atau yang di lulusan pondok tapi ya susah saya hayangnya seperti kia guruna kudu kia ya sesuai dengan keinginan kita tuh nggak ada ya betul itulah rintangan kita itulah cobaan orang sebagai pengurus sebagai ketua sebagai pimpinan ladang pahala orang bisa memanage hati orang bisa memanage hati orang bisa ngarangkul bisa mensejahterakan dan bangun juga tuh kita mengambil para asatid teh untuk diberikan angan-angan kosong ya berikan dulu lapangan pekerjaan untuk menghandle siswa atau santri yang belum ada kan asatidnya guru nanti kalau dipasihan gaji oke gimana ya kan nah itu kita sebagai pengurus sebelum kita mendirikan yayasan atau sudah berdiri di yayasan harus ada juga lahan atau lahan pangan yang bisa diputarkan untuk membayar menutupi operasional guru tinggalnya ya kesejahteraannya lah banyak mentalnya dari situ kalau gurunya dari luar sudah datang sudah ikhlas dia mendedikasikan ilmunya gitu kan untuk pesantren kita untuk yayasan kita kita kurang mensejahterakan dirinya banyak mental betul besar itu jadi supaya bisa betah soalnya kalau tadi tetap ekonominya itu harus ditunjang dulu supaya mereka nggak banyak pikiran lain jadi fokus. Saya malah alhamdulillah ada lahan kamar itu ada 6 hektar. Jadi saya ada guru 6 orang. Saya kasih seperempat. Nah, jadi silakan rawat, silakan olah. Jadi pihak kita hanya memberikan fasilitas saja, tempat. Silakan olah tempat tinggal dan lahan. Jadi setelah dia mengajar, nah sepulangnya habis dia mengajar ya udah dia berekspresi lah makan cabai, mau melaksanakan. Nah, teman terserah mau berternak mau di bidang peternakan boleh silakan perikanan silakan. Punya kemampuan apa punya skill ya dikembangkan. Gitu. Selain dia memberikan ekstrakurikuler buat santri-santrinya, nih Ustadz ini dia punya potensi mengembangkan tentang perikanan. Yang ini tentang pertanian, kan gitu. Nanti santri itu bakal membantu kegiatan guru. Jadi secara tidak langsung punya pembekalan juga buat santrinya. Mungkin tempat tinggal, carikan istri kalau belum punya istri, ya. Alhamdulillah, ya awal-awal memang kita harus mau silaturahmi kepada pondok-pondok atau pesantren atau yayasan yang sudah berjalan. Kita jangan tong urung batok lah, urung batok ya. Kita kalau memang punya niatan seperti itu, kita harus berani, harus mau, harus berkorban juga. Ya perjuangan itu kan harus ada pengorbanan ya, ada biaya tentunya yang dikeluarkan. Kita harus silaturahmi kepada pesantren A, pesantren B, yayasan A. Kita sharing sama mereka. Nah, dari beberapa pesantren ya kita ambil aja manfaatnya, pembelajaran. Gimana kekurangannya nanti kita terapkan di yayasan kita. Dan kita pun sama asatid, sama guru-guru pun kita jangan kita tutupan belakang. Intinya kita memang betul-betul mau mendirikan
pesantren ini untuk membela agama Allah, belak-belakan, ikhlas. Tong ya, hari masalah namanya, hari masalah keuntungan cerita untung ada. Saya waras masalah. Mau ayam itu bakal bentrokin. Nah, ayam masuk dari keuntungan, nggak jual seragam, nggak jual buku, nggak jual kitab. Buat itu belak-belakan. Beres. Hati-hati, zaman ayam nama malah dibisniskan. Betul. Belak-belakan ini hampura ya Pak Guru Pak Saleh. Karena saya pun menjalani seperti itu. Betul. Orang mendirikan yayasan melakukan niat karena Allah yang meningkatkan anak bangsa, generasi bangsa, menjadi bisnis. Ada ya, bos semua bener ya teman kena. Tapi orang bener yang menyelamatkan anak bangsa, generasi bangsa. Quran ini generasi yang soleh, berada berakhlak, insya Allah. Allah mudahkan, Allah mendatangkan donatur yang tidak disangka-sangka. Gitu. Itu kena di endorse kuas terkadang. Kita niatnya luruskan. Mohon. Hari masalah keuntungan mah kayak ayat iya lah. Mohon. Kalau teman-teman ya pemuda kadinya di awal Pak Guru hampura. Mohon, beres. Pengalaman saya masalah sama teman-teman mendirikan yayasan seperti itu. Karena sebelum kami pegang salah niatnya. Gitu. Niatnya yaitu bentrok yang ingin anak-anaknya. Karena itu sudah diwakafkan. Susah. Padahal kemarin sama pemerintah pun sudah diminta, sudah kita kita negerikan saja sanawiyah ini. Tapi tidak mau. Kamu diambil ke pemerintah ya udah negeri kan gitu. Makanya tetap aja swasta terus. Tapi alhamdulillah ketika bendara kepala sekolahnya ya satu pemikiran, bahkan sekarang santri ajaran baru yang punya hafalan 3 juz minimal sudah free. Biaya dari pasar sosial. Semuanya pas aja semua free. Ya. Pak Guru, atur nantisannya harinya berinvestasi berkasih kecil ya. Saya orang ngobrol-ngobrol ini. Siap. Atur nantisan sangat bermakna dan bermanfaat ya. Pura biliaya cariosan tutur kata abdi kirang tepat, kirang sopan, nya kesalahan ti abdi eta mah mutlak ti abdi ampura nya. Atur nuhun, ajengan 5 ajengan. Tadi kan saya ustaz cenah ajengan lain. Ajengan. Kalau mati satu dipisah. Nya Pak Gurunya, Dewa Pak, Guru. Ya, atur nuhun. Salam sadaya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ti Riau wa kurnia muttaqin. Beliau adalah Wargi sukses di perantauan. Wargi Bapak. Wargi Putra Wa. Oh, mohon. Putra Wa. Seueur wargi mah di karotanya, seueur anu ka mana-mana mungkin nanti. Lampar anjeunna, lampar. Ya, lampar. Tekos abi ngokok we Sinangkerta Gunung Halu Sinangkerta. Abi can ngalangkungan Sinangkerta ya. Can belot ka. Mah leuheung Sinangkerta Gunung Halu, alhamdulillah. Kayak jarakan dari abi, bayangkan. Pak. Sinangkerta pasir angin. Siap. Aduh, aturan paling tinganan sekarang si orang teh ngobrol teh ayaan inginnya Masya Allah. Informasi share ilmu Pak tuh. Sebenarnya memang harus sering seperti ini mengobrol dengan banyak orang, kayaknya banyak hikmah yang tergali ternyata, Masya Allah. Jadi kan orang teh share inspirasi lah gitu. Seperti tadi kan kita hayong ngadirikeun gitu eta teh saresna mah bukan angan-angan ya, tanya cita-cita nu deui ka hayong teh tadi supaya lemburna rame teh dalam arti tadi dengan kegiatan-kegiatan baik lah, dengan tadi meramaikan masjid juga, memakmurkan masjid. Ini bari memakmurkan masjid kumaha udah masyarakatnya misalkan Dharma Kota pulang seminggu sekali kan. Ya susah juga gitu. Berarti harus di sana harus memperbanyak ini Pak Soleh, memperbanyak kakak. Atau memperbanyak keluarga, bukan kakaknya kan kakak mah kepala keluarga, harus memperbanyak keluarga. Ai ibu mah seueur ya ibu mah pamegetna kadang teh araya. Oh iya. Ya. Nah, gitu, udah mal kan keluar maksudnya teh. Bukan enggak boleh maksudnya nya, justru itu teh tantangan kamu abi nyalira punya tantangan berarti gimana caranya supaya orang-orang itu bisa bekerja di menghasilkan pekerjaan itu di lingkungan gitu. Tapi eta terpecahkan gitu sampai sekarang. Kumaha gitu. Kita harus ngobrol lagi lebih lanjut Pak Soleh, terus sama Kurnia nanti mungkin sama yang lainnya juga kayaknya banyak pengalaman sehingga simpul-simpul akan kembali tersimpul gitu kan. Ada informasi ini, Masya Allah kan saling menyemangati, saling memotivasi dan menginspirasi terutama kan itu. Luar biasa. Saya juga sepertinya ingin jadi petani ini Pak Soleh. Jalan benak saya teh pengen ngebon gitu kan, sehingga bapak juga boleh kan ngebon. Ada abi mah sedang Bang. Ngebon mah. Bahkan seperti tadi kan membentuk kelompok tani alhamdulillah sudah. Bahkan nya sebagai pengurus juga gitu kan adalah gitu. Jadi nya tadi kadang di pertanian kan di kita mah tanaman yang cocoknya kan suhu di daerah kita mah kadang gitu. Ayo nanti cocok gitu. Oh ini mah cocok gitu kan. Beda.
kelompok tani teh kan harus 10 orang kan minimal ya. Mm, 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 10 orang, satu daerah kan, satu lingkungan gitu kan. mm, 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 mm. Kalau beda lingkungan masih bisa. Abiknya pengen mengajukan ini, Pak Soleh pengen mengajukan greenhouse. Greenhouse Sama. ada lahan di greenhouse, jadi pengen bidang bisnis bergerak di bidang sayuran biar hama Betul. terkontrol gitu kan istilahnya. Cuman kan Ya, modalnya kita besar itu greenhouse teh lumayan kudu kana 50 juta lah minimal. Nah, ya, itu jadi nanti kalau sigana. Cuman di sini kan petani rada susah untuk ya. membentuk kelompok tani gabung sama Pak Soleh wae gitu. banyak banyak cita-cita tapi aduh ya bergeraknya itu seperti saya di bidang keagamaan tadi seperti itu, di bidang pendidikan, di bidang kemudian selanjutnya di bidang kesehatan, mau mendirikan misalkan klinik untuk menunjang ya yang istri juga. Saya pengennya nanti itu ada kesehatan kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya itu pengennya nanti naik status gitu maksudnya kalau jadi dari kan sekarang itu baru praktek mandiri, jadi nanti misalnya ke klinik supaya nanti apa mengakomodir orang-orang yang jauh berobat itu supaya lebih dekat lagi. Kemudian nanti kedepannya saya itu pengen itu ada pengobatan gratis seperti itu Pak. Aduh cita-cita mah hayong gitu. Itu Pak Soleh jalannya kayaknya Pak Soleh harus diperbaikin dulu Pak Soleh. Entah ada teman udah kewenangannya. Ya. Bagus Pak Soleh cuman Tapi insya Allah, iya kalau misalkan insya Allah tahun nama eta mah oke Pak jalan mah tos lebaran tos oh gitu. program kita mah. Kalau misalkan Developing. lewat sana bagus, saya lebih memilih jalan ke sana. Pasti kemana Pak tos insya Allah lah Mei pemintal batna bulan 4 ke bulan 5 berarti di aspal nanti. Alhamdulillah tadi gitu. Karena sudah pinggirnya terus di nyandi kalau apa nanti dibuat saluran air terus digali. Oh gitu. Karena di aspal program dari pemerintah. Soalnya bisa percepatan di sana kayaknya nih. Karena transportasi kan jalan itu yang paling utama. Kalau Pak Soleh udah di sana udah bagus, wah melesat Pak Soleh. Mudah-mudahan Pak. Tapi mah cerita-cerita gitu Pak. Misalkan dari seminggu sekali atau ada pengobatan gratis misalkan atau ya program-program seperti itu lah gitu. Hoyong gitu. Aduh. Iya, sok. Ya. Digandok ya nanti ya kita adakan. Nah, bisa Kerjasama dengan klinik apa namanya teh? Kalau nanti mah ininya Bidan Agustin. Kalau nanti nama kliniknya sih sudah ada di yayasannya. Itu tadi yayasan juga bisa dengan kliniknya itu bergabung. Klinik sehat Al Malik Pak rencananya. Klinik sehat Al Malik. Alhamdulillah, masya Allah bagus namanya. Ya selamat Pak Soleh. Ya selamat Pak Soleh, selamat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah Pak Soleh. Keren lah. Oke, betul Pak Soleh ya. Kayaknya sudah harus ke air sih. Betul. Silakan Pak. Betul Pak Soleh. Sami-sami. Oke, kita majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya yang telah bergabung. Yang telah ngasih hadiah juga. Hatur nuhun Pak Soleh hadiahnya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selamat beraktivitas.